PT Zurich Insurance Indonesia tengah dalam persiapan beralih sepenuhnya menjadi perusahaan asuransi syariah. Identitas baru akan bernama PT Zurich General Takaful Indonesia dan akan beroperasi sebagai asuransi umum syariah mulai tahun 2021. Selama proses konversi, nasabah Zurich Insurance Indonesia memiliki pilihan untuk memperbarui kontrak polis konvensional dengan beralih menjadi nasabah PT Asuransi Adira Dinamika atau Adira Insurance atau beralih ke polis syariah dan menjadi pemegang polis Zurich General Takaful Indonesia. Adapun aksi korporasi ini diputuskan oleh grup Zurich pasca sebelumnya induk usaha Zurich Insurance Indonesia mengakuisisi Adira Insurance dari PT Bank Danamon Indonesia. Dengan aksi akuisisi tersebut sejauh ini Adira Insurance merupakan sister company dari Zurich Insurance Indonesia. Dan untuk mengulas strategi transformasi menjadi full-fledged syariah dan analisa prospek asuransi syariah di Indonesia, kami sudah tersambung dengan Hilman Simanjuntak, Presiden Direktur PT Zurich Insurance Indonesia. Selamat siang Pak Hilman. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Iya, Pak Hilman, PT Zurich Indonesia siap untuk berganti identitas menjadi perusahaan asuransi syariah. Apa alasan utama perubahan ini? Ya, memang ini adalah beberapa corporate action yang menjadi satu kesatuan yang kami lakukan, yang dilakukan oleh Zurich Insurance Indonesia dan juga Zurich Group terkait dengan proses akuisisi yang dilakukan oleh Zurich Insurance Group terhadap kepemilikan saham 80% dari PT Asuransi Adira Dinamika Tbk. Tentunya dengan selesainya proses akuisisi ini yang selesai dilakukan di akhir November 2019 kemarin, kita harus mematuhi peraturan kepemilikan tunggal dan option yang kami lakukan adalah yang dilakukan oleh Zurich Group adalah mengkonversi license dari Zurich Insurance Indonesia yang sebelumnya menjalankan bisnis asuransi umum konvensional menjadi asuransi umum syariah. Tentunya hal ini masih dalam proses, masih menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tetapi ini bukan hanya satu-satunya alasan dari Zurich untuk mengkonversi license-nya menjadi syariah, bukan hanya karena ingin memenuhi peraturan kepemilikan tunggal tadi, tapi juga ini memang merupakan komitmen dari Zurich Group untuk mengembangkan bisnis asuransi syariah di Indonesia. Dengan adanya nantinya akan ada entity Zurich yang memberikan pelayanan maupun produk dari asuransi syariah dan juga asuransi umum, itu akan memperkuat posisi Zurich dalam memberikan pelayanan dan produk yang lebih komprehensif kepada masyarakat Indonesia. Hingga sejauh ini sudah seperti apa prosesnya? Apakah on track akan selesai di tahun 2021? Memang proses ini sudah berjalan dari awal tahun, bahkan mungkin dari akhir tahun lalu, di mana proses yang dilakukan adalah dengan bergabungnya asuransi Adira menjadi bagian dari keluarga Zurich Group, kami sudah mulai melakukan integrasi maupun sinergi dengan Adira. Dengan tadi dijelaskan bahwa nantinya produk maupun pelayanan dari asuransi umum akan dilakukan secara fokus oleh asuransi Adira, tentunya kita sudah mulai melakukan proses pemindahan atau transfer dari polis asuransi konvensional dari ZII ke Adira. Jadi proses ini sudah dimulai sejak tanggal
1 Maret yang lalu tahun 2020, di mana mulai tanggal 1 Maret semua pembaharuan polis konvensional di ZII akan dialihkan dan dilanjutkan oleh asuransi Adira. Dan dengan begitu produk yang ditawarkan maupun polis yang diberikan itu akan menjadi polis asuransi Adira. Underwriter-nya pun akan berubah nama dari Zurich Insurance Indonesia menjadi asuransi Adira. Sampai saat ini proses berjalan smooth dan juga sesuai dengan plan kita. Kami bekerja dan juga berkomunikasi secara intens dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini untuk memastikan proses yang dilakukan, yang dijalankan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan tentunya kenyamanan dari nasabah kami maupun dari mitra bisnis kami itu juga menjadi fokus dalam proses ini, sehingga pada saat proses transaksi ini tidak ada yang merasa terganggu, semua berjalan seperti sebelumnya. Dan service dan terhadap nasabah maupun bisnis partner dapat kami berikan dengan kualitas yang sama tingginya dengan sebelumnya. Ya, Pak Hilman, ini menarik kalau kita bicara tentang nasabah, ini teknisnya seperti apa? Apakah nasabah ini akan diminta untuk ikut konversi dengan seluruh ketentuan yang baru begitu? Dan bagaimana kalau ada nasabah yang tidak berminat untuk ikut konversi? Ya, memang akan selalu diberikan pilihan ya kepada nasabah ya. Jadi dengan perubahan dengan ZII sekarang saat ini sudah tidak lagi mengeluarkan polis atau tidak melakukan underwriting untuk polis konvensional karena sedang dalam proses untuk konversi. Tentunya kami akan mengarahkan proses renewal atau pembaruan polis dari nasabah-nasabah kami kepada Adira Insurance. Tentunya nasabah memiliki pilihan untuk nantinya misalnya nasabah lebih memilih untuk mengkonversi polis asuransinya, kontraknya menjadi polis asuransi syariah, dan artinya akan tetap menjadi nasabahnya Zurich General Takaful Indonesia, atau juga memilih untuk proses pembaruannya dilakukan di asuransi Adira dengan polis asuransi konvensional. Ya tentunya kami meyakinkan, sangat meyakinkan kepada nasabah kami maupun bisnis partner kami bahwa proses yang saat ini dilakukan itu tidak akan mengganggu level of services yang kami berikan kepada nasabah. Dan kami sendiri sudah memiliki beberapa nasabah-nasabah yang loyal, artinya sudah mengetahui level of services yang sangat baik yang diberikan oleh Zurich Group, dan kebanyakan dari mereka mengerti bahwa ini ada proses transisi dan sangat antusias untuk tetap bekerja sama atau menjadi nasabah Zurich Group. Adakah kompensasi yang diberikan untuk nasabah yang mau ikut konversi? Basically apa yang dijalankan seperti proses renewal atau pembaruan biasa. Jadi dan itu semua kita lakukan sesuai dengan peraturan, sesuai dengan peraturan yang requirement peraturan untuk proses transisi ini. Jadi secara apakah ada spesifik insentif yang diberikan? Karena dari sisi kami ini kami melihat tidak ada yang berubah, dan kami menjaga level of services kami ini di level yang sama seperti sebelumnya. Menurut kami itu sudah menjadi hal yang bisa meyakinkan nasabah kami, customer kami untuk tetap bersama Zurich. Ya, Pak Hilman, dari perubahan menjadi asuransi syariah dari asuransi konvensional, ini apakah ada perbedaan manfaat yang paling besar yang bisa dinikmati langsung oleh nasabah? Tentunya kalau untuk manfaat itu nasabah bisa membandingkan ya nanti ya antara polis asuransi syariah
dengan polis asuransi konvensional. Sebenarnya kalau kita memperhatikan, membandingkan ya, masing-masing memiliki kelebihan, di mana ya nasabah bebas memilih untuk mengambil produk asuransi yang mana. Tentunya yang membedakan antara produk asuransi syariah dan konvensional itu terutama di akadnya, di mana pada asuransi konvensional perusahaan asuransi itu menerima transfer of risk, sedangkan pada asuransi syariah basically perusahaan asuransi berlaku sebagai wakil dari pengelolaan dana peserta. Jadi ya memang perbedaannya ini lebih banyak di akadnya, di mana kalau di akad asuransi syariah itu sifatnya antara peserta itu saling membantu. Sedangkan perusahaan itu sebagai wakil untuk mengelola dana dari para peserta ini, basically ditunjuk oleh peserta dan tidak ada transfer of risk di sini. Akan tetapi dari sisi Zurich, kami sangat berkomitmen untuk memberikan pelayanan level of services yang sangat tinggi kepada customer kami, baik itu customer di sisi asuransi syariah maupun di sisi asuransi konvensional. Jadi lagi-lagi kami memberikan kebebasan kepada nasabah kami untuk memilih untuk ingin memiliki polis asuransi di Zurich, polis asuransi syariah atau asuransi konvensional. Baik, ini menarik Pak Hilman. Kita akan lanjutkan usai jeda, tapi kami harus break sejenak. Dialog segmen khusus Money Talk bersama dengan Hilman Simanjuntak, Presiden Direktur PT Zurich Insurance Indonesia, akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selamat datang di Spokebox. Menyajikan beragam informasi dari pasar keuangan, bisnis, dan ekonomi sebagai referensi dalam memulai hari. Posisi dari IHSG kita rally 7 hari menguat. Kami hadirkan secara eksklusif dialog yang membahas berbagai isu terkini bersama para pelaku pasar dan industri, pengambil keputusan dan ahli. Satu-satunya yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah. Squawk Senin sampai Jumat jam 8 pagi, live di CNBC Indonesia. Beragam instrumen investasi dan peluang usaha ada di sekitar kita. Investor super agresif bahkan membangun posisi ke nama-nama yang sangat terimbas negatif di pandemi saat ini. Artinya Zurich optimistis dengan pasar asuransi syariah di Indonesia. Lalu seperti apa sebenarnya peluang industri asuransi syariah di Indonesia? Ya, memang dengan adanya proses akuisisi yang dilakukan oleh Zurich, kemudian juga proses konversi syariah dari Zurich Insurance Indonesia, itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat penting bagi Zurich. Kami memang memiliki ambisi untuk mengembangkan dan memperkuat unit bisnis asuransi syariah dan juga unit bisnis asuransi konvensional, baik itu asuransi umum maupun jiwa. Indonesia tentunya dengan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, itu merupakan potensi yang sangat besar untuk mengembangkan bisnis asuransi syariah di Indonesia. Kalau kita merefer pada OJK, data OJK di bulan Maret, market share keuangan syariah di Indonesia, di mana ini termasuk perbankan dan asuransi, itu baru mencapai sekitar 9% dari total
aset keuangan Indonesia, di mana porsi untuk industri keuangan non-bank atau IKNB, termasuk asuransi syariah di dalamnya itu hanya sekitar 4%. Jadi ya bisa dibilang potensinya sangat besar sekali. Kalau kita juga melihat, merefer pada data survei nasional literasi dan inklusi keuangan OJK, khusus untuk asuransi syariah, tercatat bahwa tingkat literasi asuransi syariah itu baru sebesar 2,5%, sangat rendah sekali. Dan tingkat inklusi asuransi syariah hanya sebesar 1,9%. Jadi ya peluang untuk asuransi syariah di Indonesia masih sangat besar. Dan tentunya Zurich sangat antusias untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia melalui rencana konversi ini. Dan Zurich juga melihat bahwa kebutuhan terhadap produk asuransi syariah akan terus meningkat di Indonesia. Tentunya dengan konversi ZI menjadi perusahaan asuransi syariah nantinya menjadi ZGTI, itu merupakan wujud komitmen Zurich untuk memenuhi kebutuhan pasar syariah di Indonesia, serta memberikan proteksi asuransi yang komprehensif bagi nasabah dalam mengelola resiko dan juga mewujudkan kesuksesan finansial jangka panjang dari nasabah. Ya, Pak Hilman, bagaimana Zurich ini bisa begitu optimistis? Sementara kalau kita lihat secara umum kebutuhan asuransi di Indonesia saja ini masih dinilai sebagai kebutuhan tersier. Seperti tadi yang saya sampaikan, salah satu tantangannya sebenarnya, dan itu sebenarnya juga merupakan opportunity ya, itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan literasi dan juga inklusi asuransi di Indonesia secara umum dan secara khusus untuk asuransi syariah ini. Tentunya itu akan membutuhkan kerjasama antara pelaku bisnis dan juga butuh dukungan dari pemerintah maupun regulator. Penduduk Indonesia saat ini ya berjumlah lebih dari 267 juta jiwa dan mayoritas beragama Islam. Tentunya merupakan potensi yang sangat besar bagi pelaku asuransi syariah di Indonesia. Apabila kita bisa dapat meningkatkan tadi level of inklusi maupun literasi dari asuransi di Indonesia. Pemerintah kita sama-sama tahu juga telah mengkomunikasikan komitmen dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang terus dilakukan secara terintegrasi. Ini juga kami melihat sebagai dukungan dari pemerintah untuk mendorong perkembangan perekonomian syariah. Dan tentunya dengan begini kami juga sangat mengharapkan pemerintah ke depannya akan terus meluncurkan kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung perkembangan dari industri syariah ini. Kerjasama dengan pelaku bisnis juga bisa dilakukan, misalnya dengan melakukan kerjasama untuk melakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi melalui misalnya joint marketing, di mana pelaku bisnis dapat melakukan komunikasi dan promosi bersama-sama untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat ekonomi syariah. Ya, Pak Hilman, tadi Anda sempat mengatakan terkait dengan mengharapkan kebijakan dari pemerintah. Kebijakan seperti apa yang paling dirasa penting untuk mengembangkan bisnis asuransi syariah ini? Secara umum, yang menurut kami sangat dibutuhkan bagi pengembangan asuransi syariah ini yang memang masih bisa dibilang baru ya. Itu kesiapan infrastruktur untuk pengembangan asuransi syariah ini, baik itu berupa misalnya infrastruktur di sisi instrumen investasi, juga maupun dari peraturan-peraturan yang bisa mendukung. Secara spesifik juga kita bisa melihat ke saat ini peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa untuk perusahaan asuransi konvensional yang memiliki unit usaha syariah
itu diharapkan untuk melakukan spin-off dari unit usaha syariahnya itu paling lambat di tahun 2024. Dan di bulan Oktober kemarin, pertengahan Oktober, diminta untuk mengirimkan rencana kerja untuk melakukan spin-off atas unit usaha syariahnya ini. Nah, khusus untuk hal ini sebenarnya ada beberapa hal yang menurut kami itu butuh dukungan dari regulator. Seperti misalnya dalam hal penerapan target operating model dari perusahaan atau entiti syariah yang baru ini. Di Zurich General Takaful Indonesia, kami mengajukan bahwa nantinya target operating model yang dilakukan itu masih bisa melakukan sinergi dengan sister company yang di konvensional, baik itu sinergi dalam hal titik poin-poin dalam memberikan penjualan, titik-titik penjualan, maupun titik-titik dalam memberikan services seperti klaim survei dan lain-lain. Bisa juga sinergi dalam hal memanfaatkan platform sistem yang sama. Kenapa hal ini menurut kami sangat penting? Karena kami cukup yakin secara financial untuk suatu perusahaan asuransi syariah yang baru apabila harus menerapkan full infrastruktur yang full, itu tentunya akan cukup memberatkan di tahun-tahun pertamanya sebagai perusahaan asuransi yang baru, sehingga dengan penerapan sinergi dengan sister company-nya bisa memberikan operasional yang lebih efisien. Dan tentunya kenapa juga sangat dibutuhkan dari sisi customer juga, kenapa sinergi ini dengan sister company konvensional ini masih sangat dibutuhkan, itu untuk memastikan proses transisi dari yang tadinya unit syariah di perusahaan konvensional ini ke entiti syariah yang baru yang berdiri sendiri itu berjalan smooth. Selama ini kan yang sudah berpengalaman memberikan services ini adalah di perusahaan asuransi konvensionalnya. Jadi dengan target operating model yang melakukan sinergi dengan sister company tentunya akan sangat membantu perusahaan asuransi syariah yang baru berdiri. Ya kami tentunya sangat mengharapkan dukungan dari regulator dalam hal menerapkan konsep sinergi ini. Hal lain juga mungkin bisa kita lihat misalnya dari sisi peraturan perpajakan, akan sangat membantu bagi kami perusahaan asuransi yang melakukan spin-off unit usaha syariahnya apabila juga dapat diberikan kemudahan dalam hal atau flexibility dalam hal yang terkait dengan peraturan-peraturan perpajakan yang bisa mempengaruhi atau impact terhadap proses spin-off unit usaha syariah ini. Baik, Pak Hilman, apakah strategi dengan berubah menjadi syariah ini karena menilai industri syariah ini relatif lebih resilient begitu? Kita sudah lihat contohnya di tengah pandemi begitu. Apakah ini adalah salah satu strategi dari Zurich? Ya, sebenarnya tujuan utamanya kenapa Zurich ingin sekali menjalankan strategi konversi syariah ini ya memang Zurich sangat ingin memberikan komitmen untuk memberikan layanan maupun produk-produk yang komprehensif, pilihan-pilihan produk yang komprehensif kepada nasabah kami. Jadi nasabah kami akan bisa memilih apabila ingin membuka proteksi secara polis asuransi syariah maupun polis asuransi konvensional. Masyarakat bisa, nasabah bisa membandingkan mana produk yang sangat sesuai bagi kebutuhannya dan juga mana produk maupun polis-polis yang sesuai dengan keinginan dari masing-masing nasabah.
Ya, baik Pak Hilman, untuk jangka pendek target pengembangan bisnisnya seperti apa? Apakah asuransi syariah ini akan menjadi nomor 1 misalkan di Indonesia atau seperti apa? Baik, mungkin pertama sebenarnya dengan selesainya proses akuisisi asuransi Adira oleh Zurich Group, hal itu otomatis membuat asuransi umum Zurich yang diwakilkan oleh Adira itu menjadi asuransi umum konvensional asing yang paling besar ya di Indonesia. Saat ini masuk di 10 besar dan tentunya kami sangat antusias untuk dapat mengembangkan dan menumbuhkan bisnis asuransi dari sisi konvensional ini. Sedangkan dari sisi asuransi syariah tentunya kami juga sangat antusias dan sangat optimistis bahwa kedepannya pertumbuhan dari bisnis asuransi syariah ini akan menjadi sangat baik. Saat ini unit usaha syariah Adira itu sudah berada di 5 besar. Ya, kami sangat optimistik dan sangat ingin untuk melihat ZGTI ini nantinya menjadi perusahaan asuransi syariah nomor 1 dalam waktu 2-3 tahun ke depan. 2 hingga 3 tahun ke depan kita buktikan nanti seperti apa. Sekali lagi terima kasih Hilman Simanjuntak, Presiden Direktur PT Zurich Insurance Indonesia telah bersama kami di Power Lunch. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi hingga Agustus laba bersih mayoritas bank